Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Panen Sekuritas. Untuk membahas bagaimana kinerja dan juga arah IHSG hari ini, kita sudah terhubung bersama Randy Wijaya, analis ekuitas Panen Sekuritas. Pak Randy, kita lihat tadi bahwa IHSG ditutup melemah begitu ya, ke zona merah di 0,37%. Menurut Anda apa saja sentimen yang bergerak di bursa hari ini? Ya, kalau kita lihat pertama mungkin kita sempat melihat ya bahwa market kita dibuka menguat cukup signifikan di pagi hari tadi. Memang karena kita melihat sebenarnya ada sentimen positif juga pasca pengumuman dari The Fed kemarin ya di hari Selasa kemarin, di mana The Fed mengkonfirmasi bahwa untuk tingkat inflasi yang saat ini cukup tinggi itu masih sifatnya sementara gitu, sehingga Jerome Powell kembali menekankan bahwa kebijakan moneter yang akomodatif masih akan terus berlanjut gitu. Nah, ini yang sebenarnya sudah cukup mendorong pasar, cuma kita lihat pelemahan IHSG di belakang mungkin di akhir sesi 1 dan seterusnya ini kita melihat memang banyak disebabkan oleh sentimen dari domestik gitu, dari peningkatan dari kasus COVID-19 sendiri. Oke, lalu bagaimana arah IHSG untuk dalam negeri ini Pak? Kalau misalnya lonjakan kasus ini kan semakin bertambah setiap harinya. Ya, terkait dengan arahnya mungkin kita akan melihat masih ada ruang pelemahan, namun pelemahannya bisa kita bilang akan cukup terbatas gitu ya, karena kalau kita melihat dengan ada sentimen positif dari global, tentunya kita juga berdampak nih dari inflow investor asing gitu, karena kalau kita lihat mungkin beberapa hari belakangan pun setelah The Fed dari Jerome Powell kembali mengumumkan kebijakan moneter yang tetap akomodatif, kelihatan inflow-nya mulai ada kembali gitu. Jadi sebenarnya meskipun mungkin kasus positif COVID-19 tinggi menekan IHSG, cuma kita lihat penekanan ini tidak akan terlalu signifikan gitu. Jadi mungkin masih akan jauh di bawah 1%. Oke, kalau kita boleh kembali begitu ya ke Januari lalu begitu, IHSG ini kan sempat menembus level 6.435 begitu ya. Nah, apakah memungkinkan kita bisa tembus ke level 6.400 lagi begitu? Apa saja mungkin hal-hal yang harus dilalui saat ini dan kondisi bursa saat ini? Ya, kalau misalkan kita ingin kembali ke 6.400, menurut saya masih sangat memungkinkan gitu ya, karena bisa dibilang sebenarnya untuk negara-negara di Asia kondisi kita masih cukup lebih baik dibandingkan dengan peers, sehingga masih cukup menarik di mata investor global gitu. Apa saja yang perlu dilakukan? Mungkin yang pertama terkait dengan penanganan dari kasus COVID-19 sendiri gitu, di mana memang saat ini kita kembali mengalami lonjakan kasus dan juga tingkat positivity rate yang lebih tinggi. Nah, ini yang mungkin harus diturunkan gitu ya. Nanti kita expect mungkin memasuki kuartal 3 harusnya perlahan-lahan sudah mulai bisa kembali dikendalikan, dan ini harusnya tentunya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat juga terkait dengan tingkat vaksinasi sendiri, ini sebenarnya masih ada ruang untuk ditingkatkan gitu ya, dengan penambahan suplai yang masih terus diusahakan oleh pemerintah. Kita lihat harusnya Indonesia dapat mencapai vaccination rate yang lebih tinggi gitu, di mana saat ini mungkin ada di kisaran 600.000 lebih dosis vaksin per harinya, harusnya bisa mencapai target pemerintah yaitu 1 juta dosis vaksin per hari. Nah, ini kalau sudah tercapai, kita harusnya akan melihat arah inflow yang juga lebih positif gitu ya, karena ini akan berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat ke depan yang juga akan mendukung peningkatan aktivitas ekonomi. Oke, soal aksi korporasi nih, misalnya seperti right issue, kemudian juga ada pembagian di dividen begitu ya. Bagaimana ini kaitannya dengan selera investor? Apakah masih bisa jadi katalis positif saat ini? Ya, kalau kita lihat mungkin untuk pembagian dividen ataupun right issue mungkin sudah kurang begitu menjadi perhatian utama gitu ya, karena memang kondisi saat ini memang kita masih dalam pandemi. Untuk right issue tentunya sebenarnya memang banyak perusahaan yang masih butuh tambahan modal gitu ya untuk memperkuat posisi keuangan. Cuman kita lihat itu bukan menjadi isu yang paling utama gitu, karena investor juga masih lebih berhati-hati, lebih terkait dengan pandeminya sendiri gitu. Karena kalau misalkan pun perusahaan ini bisa berkinerja baik, cuman kalau pandeminya belum bisa selesai, maka recovery di semua sektor ini tidak akan merata gitu. Jadi ini juga akan tentunya mempengaruhi appetite investor untuk kembali masuk ke pasar modal. Oke, hari ini properti juga cukup memimpin penguatan, sementara infrastruktur melemah. Seperti yang kita tahu kemarin juga infrastruktur sempat menguat gitu ya. Anda melihatnya seperti apa kalau untuk infrastruktur dan properti ini dalam short term saat ini?
Ya, kalau untuk short term mungkin untuk properti masih ada sentimen positif ya, karena kalau kita lihat memang beberapa emiten telah mencatatkan marketing sales yang cukup baik selama tahun 2021 ini. Terus juga kalau kita melihat dari sisi pemerintah juga kembali memperpanjang insentifnya, ini yang harusnya menjadi katalis positif untuk properti. Cuman untuk infrastruktur memang tentunya terkait dengan penanganan COVID-19 ini masih akan sangat berpengaruh gitu, sehingga mungkin penguatannya masih akan cenderung tertahan, dan mungkin investor juga masih menanti realisasi pencapaian kontrak baru dan lain sebagainya di tahun ini seperti apa. Oke, untuk sektor perbankan atau finansial seperti apa Pak Randy? Sektor perbankan dan finansial kita lihat sebenarnya masih cukup solid ya. Untuk kondisinya sendiri kita melihatnya jauh lebih solid dibandingkan dengan krisis-krisis yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga kita sebenarnya nggak melihat adanya masalah dari sisi fundamental. Namun memang mungkin untuk saat ini lebih banyak di-drive sama saham-saham perbankan yang relatifnya lebih kecil gitu ya, mungkin Bank Buku 3 gitu, karena sentimen terkait bank digital ini gitu, transformasi digitalnya mungkin lebih mudah dilakukan dibandingkan mungkin dengan bank-bank yang besar gitu, sehingga kita melihatnya saat ini mungkin masih banyak didominasi oleh sentimen bank digital, sehingga untuk bank-bank dengan kapitalisasi pasar yang besar ini masih menanti juga inflow yang lebih deras gitu ya, karena kita lihat mungkin bisa dibilang likuiditas pasarnya masih belum 100% kembali normal, seperti itu. Oke, untuk saham BUMN ini ya, tadi sesi 1 kalau nggak salah asing cukup banyak membeli saham BUMN. Ini prospek emiten dari BUMN untuk semester selanjutnya ini seperti apa? Ya, kalau untuk emiten-emiten dari BUMN kita lihat sebenarnya mungkin kalau yang di sektor perbankan mungkin kita lihat sih masih no problem ya. So far kita lihat juga masih cukup baik, walaupun target di tahun ini terkait dengan pertumbuhan kredit juga masih cenderung konservatif, dan kenaikan kasus COVID-19 mungkin juga bisa berdampak terhadap pertumbuhan kredit di second half 2021 gitu. Cuman in overall kita lihat dari sisi fundamental masih cukup solid, jadi harusnya tidak ada masalah. Cuman kalau kita melihat mungkin terkait dengan yang infrastruktur ini mungkin harus agak sedikit berhati-hati, karena memang ini akan sangat terpengaruh gitu ya. Kalau misalkan pandemi COVID-19 masih belum dapat diselesaikan dengan cukup baik, maka ada potensi lagi mungkin anggaran infrastrukturnya kan juga sebagian sudah terserap ya untuk yang lain gitu, sehingga mungkin perolehan kontrak baru juga mungkin nggak bisa setinggi dari ekspektasi sebelumnya gitu. Nah, ini yang mungkin harus agak sedikit berhati-hati untuk emiten-emiten BUMN di sektor konstruksi. Ya, kita lihat ya, salah satunya Bukalapak ya, ada 3 emiten yang akan IPO nih ya hingga di akhir Juni, dan juga Bukalapak yang mungkin di bulan Juli nih. Seperti apa prospek dan rekomendasinya? Ya, kalau kita melihat mungkin khususnya untuk Bukalapak gitu ya, ini akan menjadi hal yang sangat menarik gitu, karena mungkin bisa dibilang nantinya ini adalah perusahaan e-commerce pertama yang bisa dibilang cukup besar dan akan listing di bursa. Tentunya mungkin bisa dibilang pasar kita masih cukup tertinggal ya untuk emiten-emiten yang bisa jadi benchmark terkait dengan perkembangan digital e-commerce di Indonesia gitu. Nah, ini mungkin salah satu hal yang menjadi cukup appealing di mata investor ketika nanti Bukalapak bisa melantai di bursa gitu, karena kita lihat mungkin sampai dengan saat ini nantinya masih belum ada pesaingnya nih gitu, sehingga kita masih melihat cukup optimis ya dengan IPO dari Bukalapak nanti. Oke, prediksi untuk esok menutup perdagangan, menurut Anda IHSG apakah akan bisa rebound ke zona hijau atau berada di level support dan resisten berapa? Ya, kalau kita melihat mungkin dari penutupan level saat ini kita melihat IHSG masih akan ada di rentang 6.000 sampai 6.100 dengan kecenderungan mungkin ada penguatan gitu ya, karena di akhir pekan dan juga kita lihat sebenarnya dari bursa regional dan global cukup mendukung gitu situasinya, sehingga harusnya mungkin akan ada dorongan yang cukup kuat untuk mencatatkan penguatan positif di akhir pekan esok. Baik, Pak Randy, terima kasih untuk analisa dan juga waktunya bersama kami dalam Closing Market.